Shalom Aleichem, Bisem Yeswaha Masyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Judulnya begini, Tuhan Gontalong dan Allah Bablis. Ini istilah yang saya munculkan ya, Henry Tandianta yang memunculkan ini. Tuhan Gontalong dan Allah Bablis. Bapak Ibu Saudara, ada orang bertanya begini, Pak Pendeta HTD, kenapa orang-orang yang Kristen di luar sana kok beda banget sama Pak HTD ya? Pak HTD itu tidak ada maki-maki, tidak ada membenci keyakinan lain. Kok mereka semua pada membenci ya? Ya, jawabannya apa? Ya karena memang beda. Mereka itu ya dari penyembah Tritunggal itu, Tritunggal dan segitiga itu, memang dia tidak punya dasar. Dia nggak punya Alkitab. Punya apa? Siapa bilang? Kitab dia itu kan teologi itu. Ya, kalau dibilang saya juga mengimani Alkitab. Ya. Tapi yang kalian pakai teologi. Menjadi masalah memang. Kamu ngakunya Kristen. Gitu. Padahal yang kamu sembah bukan Yesus. Kalau Kristen itu yang jadi Tuhan, jadi Allah, yang disembah harus Yesus. Sementara kamu ini menjadi masalah karena kamu nyomot-nyomot Yesus. Aku mau nanya, Tuhan kamu siapa? Tuhan kami Yesus, Pak. Allahmu? Allah kami Bapa itu berarti Anda kan bukan Kristen. Kalau Kristen itu Tuhan dan Allahnya Yesus Kristus. Karena kamu ini masih suka comot-comot nama Yesus, ya. Makanya kamu itu sering dianggap orang Kristen dan kamu sendiri juga suka mengklaim jadi Kristen padahal kamu bukan Kristen. Katolik nggak punya dasar. Anda mau ngomong apa? Ya toh, di Alkitab nggak ada Katolik. Ya, penyembahan terhadap Bapa, Bunda, ya toh, kepada Bapa, Bunda, lalu Putra, lalu Roh yang dikuduskan itu nggak ada itu. Tidak ada, ya. Demikian pula umat segitiga ya toh, Bapa, Anak, Roh Kudus, nggak ada itu. Maka dari itu Kristen dengan mereka itu betul-betul berbeda. Nah, saya punya saran nih. Ini istilah yang saya munculkan. Kalian para Nasrani, yaitu Protestan, Karismatik, Pentakost, Mormon, Advent, dan Tritunggal, yaitu Katolik, Ortodok, Lutheran. Kalau kalian ditanya siapa Tuhanmu, jangan jawab Yesus. Ya, Tuhan kami adalah Gontalong. Ya Tuhan Gontalong, apa Gontalong? Gondrong tangan bolong. Jadi kalian umat Katolik, Protestan, Karismatik, Ortodok, semua kalau ditanya Tuhanmu siapa Pak? Tuhan kami Gontalong, gondrong tangannya bolong. Kalau Anda sebut Yesus, ya Anda menghujat kekristenan. Gitu. Lalu orang di luar Kristen akan bilang, lupa HTD itu teman-teman Anda itu para pendeta itu penghujat semua, itu maki-maki, penista. Ya, kok beda banget sama Pak HTD ya? Ya, jadi supaya ini Anda sebut saja Tuhan kami namanya Gontalong. Lalu Allahnya Bablis. Lu kok Bablis? Bapak Iblis. Ya, jadi Allahnya orang Nasrani itu Bablis. Jadi kalau ditanya, siapakah Tuhan dan Allahmu? Wahai, misalnya nih para pendeta lah, pendeta siapapun ya toh, dari luar sana atau para romo ini. Romo, ndet, siapa nama Tuhan Allahmu? Tuhan kami Gontalong, Allah kami Bablis. Tuhan kami itu Tuhan gondrong tangannya bolong, ya toh. Allah kami itu Bapak Iblis. Ini benar loh, saya ngomong gini benar loh. Kalian para penyembah Tritunggal, penyembah segitiga, Allahmu itu iblis, tak kasih tahu. Bapamu itu Bapak Iblis, lalu Tuhanmu itu Tuhan yang tangannya bolong, rambutnya gondrong kan? Gontalong kan? Gondrong tangan bolong itu Tuhanmu yang masih sujud pada Bapak Iblismu. Makanya beda. Ya. Para penista agama ya toh sudah dipenjara apa dia berubah? Tidak, tetap aja. Ya.
ya, yang di penjara juga tetap menyebar kebencian, ya toh. Yang pengecut jadi apa itu, eh, apa yang dijadikan tersangka penista agama seperti Paul Yong, ya toh, dan Saifuddin Ibrahim, apakah dia berubah? Tidak, ya. Manuk berbulu, gitu. Apakah dia berubah? Tidak, dia tetap menyebar kebencian, tetap. Para pendukungnya mulai dari Wak Labu, yaitu Deking Geragas, yaitu Deking Geragas, Kumis Lele Mata Melotot, yaitu Janda Mentul-mentul, yaitu itu perempuan nangis Bombay, termasuk mampet ya, mampet, bola bulat, empret, sorry, termasuk gede lucu, termasuk dekil tengil, termasuk Pithecanthropus erectus sabedono, ya. Apa mereka berubah? Enggak. Kenapa Pak? Iya karena memang mereka tidak punya dasar, nggak punya acuan kitab, nggak punya. Jadi kitab mereka apa? Teologi. Karena mereka memakai teologi, maka yang muncul kebencian. Coba kalau kamu hanya memakai Alkitab, satu-satunya scripture, kitab suci. The only one scripture. Kalau kamu cuma menjadikan Alkitab satu-satunya kitab suci, nggak usah pakai tafsir. Buku teologi kamu bakar, nggak ada kebencian. Nggak ada. Ya. Jadi kepada saudara-saudaraku yang nanya, kenapa Pak ATD kok di luar sana itu ya udah ditangkap lagi? Manuk berbulu udah ditangkap. Kok para pendukungnya itu bukannya sadar? Kalau polisi nangkep itu kan ada yang nggak bener. Malah tetap aja masih membuat narasi atau nggak adil itu polisi katanya. Ya, malah FKUB juga disebut-sebut, ya toh. Apa SKB 2 menteri dan 1 jaksa agung katanya disebut-sebut, disinggung-singgung ketidakadilan, ya. Lah kamu sendiri nggak introspeksi diri sih, ya seperti itu, ya. Ya, kebencian itu kamu tanamkan, bayangin ya Bapak Ibu Saudara ya. Ternyata otaknya itu manuk berbulu. Saya sudah yang memberi sebutan manuk berbulu itu kan HTD. Yang memberi sebutan murtadin odong-odong itu HTD awalnya. Ya. Setahun yang lalu kalau nggak salah, saya itu sudah tahu ya toh. Ya, misalnya muka rombeng dipermak jadi ngejreng gitu ya, atau ya, janda bahenol disulap jadi idol. Ini untuk menunjukkan bahwa manuk berbulu itu tipu-tipu, dan ternyata sekarang benar. Bukannya sih yang bersaksi itu semua skenarionya itu manuk berbulu. Terus kalian yang para pendukung, you know, yang satu roh, satu jiwa, satu gelombang, iblisnya sama. Masuk kalian nggak sadar nih, kalau manuk berbulu itu ditangkap polisi artinya tidak benar. Ya, kok kalian masih dukung terus membuat statement narasi-narasi yang kita lawan musuh kekristenan pret. Ya, kamu sendiri tidak berhak memakai apa? Mengklaim sebagai orang Kristen. Ya, Allahmu saja ya gontalong itu kok. Jadi orang Nasrani Allahnya siapa Pak Pendeta HTD? Gontalong. Ya, kalau mau depannya ya jangan sebut Yesus lah ya. Allah kami gontalong aja Pak. Wah, istilah baru Pak. Iya, gondrong, tangannya bolong. Lah Allah kami, Allah Anda itu ya Bablis, Bapak Iblis, ya. Jadi saudara-saudara yang tergabung dalam Tritunggal dengan gereja turunannya, yang tergabung dalam segitiga dan gereja turunannya, kalian jangan sebut-sebut Yesus, ya. Walaupun patung kamu sebut saja patung gontalong. Ya. Bundanya siapa Pak? Bundanya siapa ya? Marijem atau siapa bolehlah. Ya. Inilah patung Bunda Marijem, nah gitu kan nggak apa-apa ya tuh, karena memang kalian nggak punya dasar. Katolik itu nggak ada di Alkitab, Protestan nggak ada, mau jungkir balik tetap nggak ada, ya. Hal yang nggak ada mau anda itu penghujat, tak kasih tahu, ya. Anda itu menghujat, ngaku-ngaku jadi Kristen, nyebut-nyebut Yesus Allah Maha Kuasa itu kamu hina-dinakan tiap hari. Ya,
Ya, makanya jadinya para penista agama itu nggak pernah kapok. Kan ada lagu saya, manuk berbulu apa, jago setting tipu-tipu ya, apa ya dan seterusnya itu ya. Mereka nggak ada kapoknya ya. Eh, pokoknya nggak ada kapoknya ya. Seperti itu. Mestinya orang pakai logika sederhana. Lo kalau manuk berbulu ditangkap polisi, artinya nggak bener dong. Jangan dibelain. Artinya apa yang dilakukan manuk berbulu itu tidak benar. Apa yang dilakukan Paul Yong itu tidak benar. Apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim maupun MKC itu tidak benar. Betul, sekarang muncul lagi Muhammad Paulus. Ya, ya sebelum jadi ini tangkap aja tuh Pak. Ya terus Slamet Riyadi gitu. Ada yang ngaku Slamet, nggak tahu siapa itu gitu. Pembuat gaduh kayak gitu nanti semua akan pada akhirnya akan apa terbukti ya kalian itu tipu-tipu semua ya. Ya. Ya siapa itu orang Jawa itu Slamet apa siapa tuh? Saya agak khawatir Slamet Riyadi itu temanku SMA. Wah, jangan-jangan ini. Tak liatin wajahnya, oh bukan. Berarti bukan itu. Ya terus ada siapa lagi itu Paulus Muhammad, kalau nggak salah Muhammad Paulus itu juga bahaya itu ya, bahaya. Terus siapa lagi yang bakar gereja itu Yosua siapa itu juga bahaya itu. Kalau itu Anda bongkar coba, kalau dibongkar itu dibongkar ya, polisi sekalian nangkepnya Pak, itu ditangkepin sekalian, nanti akan terbongkar. Walah, betapa jahatnya itu manuk berbulu. Ternyata men-setting semua. Loh, Pak Dede kok beda banget ya? Kok kenapa mereka membenci? Karena mereka tidak punya dasar kitab suci, nggak punya. Loh, Alkitab bagi mereka diapain lah Alkitab itu? Taruh tempat sampah bagi dia. Cuman diambil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, yang lain itu bukan kitab. Lah iya, karena kalau yang lain Yesusnya nggak sujud gitu. Yang Yesus sujud pada Bapak Iblis itu kan cuma ada di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pak Dede ngomongnya Bapak Iblis dulu Yesus jadi manusia, yes, pernah sujud kepada Allah, yes, dulu, tapi itu sudah berlalu. Lalu ayat Alkitab yang sama kamu terapkan sekarang, ya kamu menghujat namanya. Ya, seseorang pernah jadi wali kota atau jadi gubernur, lalu dia naik jadi menteri atau jadi apa, lalu Anda memakai dasar-dasar waktu dia jadi wali kota, dipakai sekarang, ya nggak cocok. Wong yang sekarang dia itu sudah jadi koordinator, menteri koordinator atau jadi apa lagi ya toh. Ya, ayat-ayat atau dasar-dasar yang tertulis saat dia jadi wali kota nggak bisa kamu terapkan untuk sekarang yang dia sendiri sudah jadi menteri koordinator misalnya. Ayat Alkitab Yesus manusia betul, itu tidak salah. Tetapi itu tidak bisa Anda terapkan sekarang, yang sekarang Yesus itu jadi Tuhan Allah. Nggak bisa. Ya, lalu karena itulah kamu membenci. Sebab ketika Anda disinggung, wah Allahmu itu tidak tauhid, siapa yang kesinggung? Pasti kamu, betul? Lalu kamu serang gitu. Ya. Ya. Setiap ada muncul Allah yang esa, mempertanyakan keesaan Allah, siapa yang tersinggung? Pasti kamu, Katolik sama Protestan. Kalau kami enggak, kami orang Kristen sejati nih, penyembah Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi saya sudah menjawab, mereka di luar itu begitu berbeda dengan Gaifu, dengan pendeta HTD. Kenapa? Karena mereka tidak punya kitab Pak. Ngakunya sih Alkitab, ngakunya. Tetapi Alkitab itu tidak sebagai the only one scripture. Bukan sebagai satu-satunya kitab suci. Dia punya kitab lain yang disebut teologi, yang sering saya plesetkan teolologi. Kitab teolologi itu menyembah gondalong, gondrong, tangan bolong. Ya, jadi para penganut teologi, ya, itu Allahnya gontalong, gondrong, tangan bolong. Lalu Allahnya bablis, Bapak Iblis.
Ya, jadi Tuhannya para Tritunggal dan segitiga adalah Gontalong, gondrong tangan bolong. Allahnya adalah Bablis, Bapak Iblis. Silakan Anda imani itu lalu Anda keluar. Dan jangan pernah sebut-sebut kamu orang Kristen karena kamu tidak berhak. Ya. Jadi urusannya bukan bawa-bawa Kristen lagi, enggak. Ya, sekarang ini kan yang kena akibatnya kan orang Kristen ya. Seperti saya ini orang Kristen. Pak Dede, kenapa itu teman-teman Anda menghujat? Ya sorry, teman secara manusia ya, saya berteman dengan banyak pendeta dari Katolik, dari itu, dari Romo, dari banyak saya temennya, ya. Tetapi pemahamannya betul-betul iblis, ya, betul-betul ngiblis dia, betul-betul iblis, ya. Tipu-tipu, urusan donasi, urusan perut, ya, urusan perut adalah Tuhanmu. Filipi 3 ayat 19, dan bawah perut dan bawah perut itu udah biasa bagi pendeta-pendeta macam itu. Ya. Nanti habis sudah caci maki ditahan polisi, lalu pada ngumpulin donasi toh, nanti habis donasi ditilep. Ya, NKRI harga mati ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya tetap mengingatkan ya kepada kalian umat segitiga dan umat Tritunggal. Ayo mulai dari sekarang, Tuhanmu adalah Gontalong, Allahmu adalah Bablis. Jadi kalau Anda ditanya, pendeta manuk berbulu, siapakah Tuhanmu? Tuhan kami Gontalong, Pak. Tuhan kami gondrong tangan bolong. Siapa Allahmu? Allah kami Bablis. Siapa? Bapak Iblis. Itu baru gentle namanya. Ya, jangan Anda menebeng-nebeng kekristenan. Kekristenan tidak ada kebencian, Pak. Enggak ada kebencian kayak gitu, ya. That it. Jadi istilah baru ya toh. Tuhan Gontalong dan Allah Bablis. That it. Haleluya, amin.